Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kansah Nur Haliza dengan NIM 2010119609. Saya dari UPN Veteran Jakarta jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan konsep penelitian yang akan saya lakukan ke depannya nanti, di mana saya mengambil judul yaitu pengaruh kualitas pelayanan customer service terhadap kualitas nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Fatmawati. Oke, next. Fenomena. Sebagaimana yang telah kita ketahui, karakteristik sistem perbankan syariah yang telah beroperasi menggunakan prinsip bagi hasil, yang dapat memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan juga bank. Kondisi persaingan bisnis, kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, dan sejarah masyarakat mendorong terjadinya pengembangan kualitas pelayanan yang menekan pada pentingnya harapan kebutuhan pelanggan. Keberadaan kinerja pelayanan yang baik akan memberikan kontribusi pada pencapaian kepuasan nasabah yang akan memegang peran penting bagi keberlangsungan suatu perbankan. Dalam kondisi persaingan yang ketat seperti ini, antara bank ini dengan bank yang lain, hal utama yang harus mereka prioritaskan yaitu adalah dalam bidang pelayanannya, di mana itu akan menciptakan sebuah kepuasan pelanggan agar dapat bertahan, bersaing, dan menguasai pangsa pasar. Di mana kita sebagai bank itu harus menyadari bahwa sebenarnya nilai merupakan sintesa dari sejumlah hal yang diantaranya merupakan kualitas dan pelayanan pelanggan, maka keputusan atau ketidakpuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan atau nasabah akan terpenuhi apabila mereka memperoleh apa yang menjadi harapan mereka. Mereka juga menginginkan agar keluhan mereka dapat didengar dan ditangani segera mungkin secara profesional. Pelayanan yang dimaksud yaitu merupakan pelayanan nasabah yang mempunyai tujuan memberikan informasi mengenai produk dan jasa yang mengalami kesulitan. Kita ambil contoh saja seperti orang tua atau lansia yang menggunakan suatu bank atau menggunakan suatu pelayanan bank. Contohnya kita ambil Bank Syariah Indonesia. Untuk orang tua dan lansia sendiri, mereka pasti kesulitan. Di antara mereka tidak tahu bagaimana menyetor uang atau bagaimana mentransfer uang. Dengan menggunakan fitur-fitur yang ada pada mesin ATM pun mereka juga bisa menanyakan. Atau bahkan apabila bank tersebut mempunyai bank digital yang digunakan dalam handphone pribadi, pasti mereka juga akan merasa awam dan mereka merasa tidak tahu. Yaitu di mana customer service di sinilah berperan penting sekali untuk menjelaskan tersebut. Menjelaskan beberapa keluhan-keluhan dan beberapa solusi-solusi yang harus dilakukan atau apapun yang harus dilakukan dalam kesulitan yang banyak nasabah-nasabah ingin bertanyakan. Oke, selanjutnya di sini mengapa saya ingin mengambil judul ini karena saya merasa bahwa kalau misalnya kita sebagai nasabah bank itu sangat penting sekali untuk mendapatkan pelayanan yang sangat berkualitas atau pelayanan yang sangat baik dari karyawan-karyawan bank itu sendiri, di mana kita juga ingin merasakan kenyamanan dalam bertransaksi, dalam menyimpan uang dan lain-lain sebagainya. Jadi teori yang akan saya ambil itu adalah strategi pelayanan sebuah bank yang harus ada 4 komponen penting, yaitu responsiveness atau cepat tanggap, kompeten, contribution, dan honesty atau kejujuran. Respon, cepat tanggap. Cepat tanggap itu kan merupakan kesediaan karyawan untuk membantu para pelanggan dan menyampaikan jasa secara tepat serta mendengar dan mengetahui keluhan dari konsumen. Di mana dengan cepat tanggap ini, customer service harus cepat tanggap dalam melayani konsumen. Jangan dengan kemarahan atau dengan tidak sabaran, itu tidak boleh.
Dan kompeten di sini dimaksudkan yaitu perilaku keahlian atau keunggulan seorang karyawan bank atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik, di mana mereka juga harus tahu semuanya, harus tahu semua yang ada dalam bank tersebut untuk bisa untuk bisa menyampaikan kepada nasabah-nasabah yang ingin tahu dan tidak tahu gitu. Jadi mereka harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang luas dan mereka dengan harus juga dengan cara berperilaku yang baik. Yang ketiga itu ada kontribusi. Bagi seorang staf bank, perilaku ini, yaitu perilaku kontribusi, merupakan positif berupa pemikiran dan tindakan yang bertujuan untuk mencapai pelayanan yang optimal untuk nasabah BRI, MBSI Syariah. Merupakan keharusan di mana hal ini memberikan penilaian untuk kinerja karyawan baik atau tidaknya pelayanan yang sudah diberikan untuk nasabahnya. Jadi kontribusi yang dilakukan oleh karyawan staf dari bank tersebut atau bank syariah tersebut, mereka itu harus memberikan penilaian dalam kinerja dan memberikan pelayanan yang sudah diberikan untuk nasabahnya. Dan terakhir itu adalah kejujuran. Suatu bank yang berhadapan langsung dengan masyarakat itu sangatlah penting, yaitu harus mengedepankan kejujuran karena kejujuran itu sangat penting ya. Karena hal ini yang akan menentukan nasabah atau calon nasabah percaya atau tidaknya melakukan transaksi di bank tersebut gitu. Kalau misalnya kita udah memberikan sudah memberikan pelayanan yang baik, pasti nasabah juga itu ngerasa kayak, oh saya nyaman bertransaksi di bank ini, saya nyaman menggunakan bank ini dengan fitur-fitur yang lengkap, dengan fitur-fitur yang gampang, tidak menyulitkan diri saya gitu. Ya, dan karyawan-karyawan juga harus bersikap baik di mana kayak nasabah yang datang juga merasa enak, nunggunya enak, nyaman gitu. Dan menurut saya itu merupakan hal yang sangat penting sekali gitu sebagai nasabah bank untuk mendapatkan hal-hal seperti itu ya. Oke, next. Di sini ada penelitian terdahulu. Saya ada beberapa penelitian terdahulu. Di sini saya akan menjelaskan lima penelitian saja dulu ya. Yaitu yang pertama ada dari Yusron Mustafa Kamal. Dia menerbitkan penelitiannya pada tahun 2018 dengan judul Strategi Pelayanan Customer Service dalam meningkatkan jumlah nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri. Yang kedua itu uh, ada penelitian dari Doni Marlius dan Iza Putriani yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul Kepuasan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tapan Cabang Painan dilihat dari kualitas layanan customer service. Dan yang ketiga, ada penelitian dari Muhammad Rafin, pengaruh apa yang diterbitkan dalam tahun 2022 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Customer Service terhadap kepuasan pelanggan PT Indosat Ooredoo di Kota Bandung. Yang keempat ada Nur Ali, di mana dia melakukan penelitian mengenai penilaian kinerja teller pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Metro. Yang terakhir saya mengambil jurnal internasional yang ditulis oleh Feinli Huilu dan Mehdi Darbandi yang berjudul Customer Satisfaction with Bank Service, yaitu The Role of Code Service Security, Learning, and Service Quality. Kalau dilihat dari penelitian terdahulu ini, semua kesimpulannya sama aja sih. Isinya itu ya strategi pelayanan customer service dalam memberikan pelayanan pada nasabah, yaitu beberapa hal-hal yang penting seperti kejujuran, percaya dan dipercaya, kontribusi, kompetensi, terus habis itu perubahan inovasinya gitu. Dan ada juga beberapa penelitian yang menganalisa tentang bagaimana sih customer service itu
atau strategi customer service itu dalam meningkatkan jumlah nasabah. Kemudian untuk apa sih kita harus meningkatkan customer service ini dalam meningkatkan jumlah nasabah gitu. Ada juga yang berisikan tentang penilaian di mana eh, kualitas pelayanan yang diberikan ini harus ada dalam kategori baik atau sangat baik dengan cara berbicara, keramahannya, kejujurannya, dan lain-lainnya gitu. Di dalam penelitian ini semuanya dijabarkan dan dijelaskan gitu. Jadi saya mengambil penelitian terdahulu dari 5 penelitian ini yang bisa saya jadikan referensi untuk penelitian saya yang akan saya kerjakan nanti. Oke, next ada metode penelitian. Di sini saya berniat untuk melakukan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau field research, di mana penelitian lapangan itu merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi lokasi tersebut yang digunakan untuk penyusunan penelitian ilmiah saya gitu. Jadi nanti saya mungkin akan langsung studi lapangan ke Bank Syariah Indonesia Cabang Fatmawati. Untuk mendapatkan penelitian ini, saya itu menggunakan metode interview atau wawancara dan juga dokumentasi terhadap kepada staf-staf dan karyawan di Bank Syariah Indonesia Cabang Fatmawati tersebut. Niatnya saya menggunakan metode seperti itu. Oke, selanjutnya, selanjutnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Semoga penelitian saya berjalan dengan lancar. Semuanya apabila nanti saya akan berubah di tengah-tengah, saya akan menyampaikannya lagi dan saya akan berkonsultasi dan akan menyampaikan kepada kepada dosen pembimbing saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.